Hi everyone, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka membangun pendidikan yang berbasis pada kebebasan dan kreativitas. Dalam era yang terus berkembang, pendidikan harus beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Di Indonesia, kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam sistem pendidikan kita melalui kurikulum merdeka. Kurikulum ini tidak hanya sekedar pedoman belajar, tetapi juga sebuah filosofi yang memberikan kebebasan dan kreativitas pada guru dan siswa. Jadi, apa sebenarnya kurikulum merdeka itu? Dan mengapa perubahan ini penting bagi pendidikan di Indonesia? Mari kita jelajahi konsep ini lebih dalam. Jadi, kurikulum merdeka adalah program pendidikan yang dirancang untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan juga guru dalam proses belajar mengajar. Berbasis pada prinsip kebebasan, keberagaman, dan inovasi, kurikulum ini memungkinkan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Dengan kurikulum merdeka, siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga dari pengalaman nyata. Mereka didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar, membangun keterampilan berpikir kritis, dan memecahkan masalah melalui proyek-proyek yang relevan. Kurikulum ini juga memberikan kesempatan bagi guru untuk berinovasi dalam metode pengajaran mereka. Alih-alih mengandalkan pengajaran yang bersifat satu arah, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Ada beberapa prinsip dasar yang mendasari kurikulum merdeka, antara lain 1. Kebebasan belajar. Setiap siswa memiliki hak untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ini berarti bahwa siswa dapat memilih mata pelajaran, metode, dan belajar yang paling relevan bagi mereka. Kedua, pemberdayaan siswa. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya pemberdayaan siswa. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pengambil keputusan dalam proses belajar. Hal ini membantu siswa merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam pembelajaran mereka. Melalui proyek, diskusi, dan kolaborasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sangat penting untuk masa depan mereka. Yang keempat, keterhubungan dengan kehidupan nyata. Kurikulum merdeka berusaha menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa belajar tentang isu-isu yang relevan dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan berkontribusi pada lingkungan mereka. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka menciptakan lingkungan belajar yang berbeda. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Dengan kunjungan ke komunitas, proyek sosial, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, para guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka. Mereka juga berkolaborasi dalam merancang kurikulum yang relevan dan menarik, sehingga siswa merasa terlibat dalam proses belajar. Contoh kegiatan di lapangan adalah proyek kebersihan lingkungan. Siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, memberikan dampak positif bagi komunitas mereka. Selain itu, siswa juga dapat melakukan eksperimen sains, di mana mereka belajar tentang metode ilmiah, berpikir kritis, dan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Meskipun kurikulum merdeka memiliki banyak manfaat,
implementasinya tidak tanpa tantangan. Selanjutnya, berapa tantangan yang dihadapi antara lain? 1. Kesiapan guru. Tidak semua guru siap untuk beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Beberapa guru mungkin merasa tidak nyaman dengan metode pengajaran yang baru atau merasa tidak cukup pelatihan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan yang lebih baik untuk guru agar mereka dapat menjalankan kurikulum Merdeka dengan efektif. Kedua, ketersediaan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan kurikulum ini. Sumber daya seperti buku, teknologi, dan fasilitas pendukung sangat penting untuk keberhasilan kurikulum Merdeka. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua sekolah, terutama di daerah terpencil, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, penilaian yang sesuai. Sistem penilaian yang ada mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Penilaian tradisional yang berfokus pada ujian bisa menjadi kurang relevan dalam konteks pembelajaran yang lebih fleksibel. Diperlukan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan beragam, yang mencakup penilaian berbasis proyek, portofolio, dan umpan balik yang lebih konstruktif. Di balik tantangan-tantangan dari kurikulum Merdeka yang sudah saya sebutkan sebelumnya, selanjutnya keberhasilan kurikulum Merdeka. Meskipun ada tantangan, banyak sekolah yang berhasil menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan keterlibatan siswa, kreativitas, dan kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Siswa yang belajar dalam lingkungan kurikulum Merdeka cenderung lebih percaya diri dan memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik. Mereka mampu mengemukakan pendapat dan berdiskusi dengan baik, sebuah keterampilan yang sangat penting di dunia kerja. Masa depan kurikulum Merdeka. Masa depan kurikulum Merdeka menjanjikan inovasi yang lebih besar dalam pendidikan. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mengintegrasikan pembelajaran digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pengalaman nyata dalam kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka, seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, bisa digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Kolaborasi dengan dunia usaha. Ke depan, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan dunia usaha. Melalui program magang, kunjungan industri, dan kemitraan, siswa dapat memahami dunia kerja dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Kolaborasi ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dan membantu mereka menjadi siap kerja setelah lulus. 2. Pembelajaran berbasis komunitas. Kurikulum Merdeka juga membuka peluang untuk pembelajaran berbasis komunitas. Siswa dapat terlibat dalam proyek sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sambil belajar tentang isu-isu yang relevan. Melalui pengalaman ini, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kurikulum Merdeka adalah langkah maju yang signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan memberikan kebebasan dan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, kita sedang membangun generasi yang lebih kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Mari kita dukung dan sukseskan kurikulum Merdeka agar pendidikan di Indonesia semakin maju, inklusif, dan relevan di era yang terus berubah. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.